Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Carolina Waha SPD, asal sekolah SMP Negeri 1 Atap Luwaji, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Mahasiswa PPG Angkatan yang ketiga dari Universitas Jember akan melakukan praktek mengajar di kelas 8. Selamat pagi anak-anak. Kita langsung saja mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang sistem pernapasan pada manusia, tetapi berkaitan dengan tujuan pembelajarannya ada 2. Tetapi sebelum itu Ibu ngecek dulu kehadiran. Oke, baik, cek dulu kehadiran siswa kelas 8. Antonius Prilama. Hadir, Bu. Angela Maricinela. Hadir, Bu. Agustina Gelubakai. Hadir, Bu. Agustina Rosa Abang. Hadir, Bu. Anselmus Pedenukin. Hadir, Bu. Arodiana Bota. Hadir, Bu. Lorenzius Wesatu. Hadir, Bu. Felicitas Marta Dometares. Hadir, Bu. Johanna Filmina Minaduan. Hadir, Bu. Octavianus Banu. Hadir, Bu. Maria Atrisiana Selaka. Hadir, Bu. Paulina Namawere Bakin. Hadir, Bu. Tantrasius Iwan. Apolonia Yuliana Sia. Hadir, Bu. Febriana Febrianti Wawin. Hadir, Bu. Oke, baik, berarti hari ini presentasinya tetap 100%. Dan menjelaskan kelainan penyakit pada sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahannya. Berarti tujuan pembelajaran yang kedua itu kita harus tahu menyebutkan, menjelaskan, dan bagaimana upaya kita harus mencegahnya. Oke, baik adik-adik, berkaitan dengan menjelaskan perokok aktif dan perokok pasif. Anda melihat dia punya gambar ini. Awal pertama untuk di kita, khususnya di Desa Doripamut, salah satunya siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap Luwaji. Saya tanya dulu, anak-anak semua, kamu pernah merokok? Pernah? Tidak. Pernah merokok? Jujur, pernah merokok? Apa keuntungan Anda merokok? Anda merokok. Keuntungannya apa? Tidak ada keuntungan. Adik-adik sudah mengetahui bahwa tidak ada keuntungan pada merokok, tetapi Anda terus merokok. Maka kita lihat salah satunya tadi, tujuan pembelajarannya itu adalah menjelaskan perokok aktif dan perokok pasif. Kita tahu perbedaan antara perokok aktif dan perokok pasif. Kalau dikatakan
menyegarkan, memberikan semangat. Bukan selamanya merokok dia lari, tidak, tanpa semangat. Karena ada unsur-unsur nikotin yang ada terselubung di antara rokok itu. Rokok itu ada berbagai macam jenis ya, banyak sekali ya. Apa sih banyak-banyak jenis nama rokok itu? Tidak ada keuntungan apa-apa kalau kita merokok. Bukan dilarang, tetapi kurangi. Ada yang perempuan saja bisa menghisap rokok. Dalam kesehatan itu mereka katakan bilang begini, dilarang, mereka pasang spanduk di mana-mana terhadap kesehatan, dilarang merokok. Kalau pendapatan denda sekian, tetapi manusia tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Anda biasa. Berarti kita tidak menyayangi, kita tidak sayang kita punya diri. Maka perbedaan antara merokok aktif dan merokok pasif. Lalu tujuan yang kedua itu siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan kelainan penyakit pada sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahannya. Dalam proses pernapasan itu memiliki banyak faktor penyakit, banyak kelainan yang terdapat pada proses pernapasan manusia. Paling pertama adalah asma, lalu yang kedua adalah influenza, lalu yang ketiga adalah bronkitis, lalu yang berikut adalah TBC, yang berikut pneumonia. Itu banyak sekali kelainan penyakit yang terdapat pada sistem pernapasan. Apa sih kelainan itu? Salah satunya asma. Asma itu kita mengenal atau mengerti secara sederhana itu adalah sesak napas. Kenapa orang itu melakukan dalam kesehariannya tiba-tiba dia sesak napas? Karena apa? Penyempitan pembuluh darahnya sempit. Maka salah satu faktornya itu dia harus cegah adalah dia banyak di daerah yang panas. Kalau dingin dia setengah mati. Maka cara pencegahan paling utama adalah pola hidup sehat. Setiap orang mau merasakan dirinya itu sehat. Saya sehat deh. Makanya salah satu faktor penentu agar kita tidak boleh mengalami hal itu adalah berdoa. Mensyukuri, jauhkanlah kita dari penyakit itu. Lalu yang kedua, berusaha. Apabila kita sudah mengalami tubuh itu tidak sehat, cepat-cepat mengatasinya, mencegahnya. Faktor penentu dalam kehidupan kita keseharian adalah pola makan dan pola hidup sehat. Itu adalah kunci dalam hidup. Lalu penyakit yang berikut, bronkitis. Kalau disebut dengan penyakit bronkitis itu adalah peradangan. Dia sudah meradang pada paru-paru kita. Minggu kemarin kita sudah tahu bahwa paru-paru itu memiliki 5 gelambir. Di bagian kiri itu ada 3 gelambir dan bagian kanan itu adalah 2 gelambir. Maka disebut sebagai pleura. Penyebab, maka disebut sebagai penyakit bronkitis itu adalah penyakit yang meradang. Percabangan antara faring dengan laring dia bekerja sama. Usahakan paru-paru itu ibarat kita punya rumah. Kalau setiap hari kita masak, pasang api, saat karbonnya gasnya itu dia keluar. Sama juga kalau kita merokok, dia akan menanti walau dia keluar lewat lubang mulut, lubang hidung,
penyakit? Kita tidak tahu. Maka sesering mungkin menuju ke rumah kita sehat adalah puskesmas atau poliklinik. Penyakit yang berikut adalah influenza. Influenza itu adalah virus yang menular. Batuk pilek, dia cepat menular. Apabila salah satu tubuh kita tidak kekebalan antibodi tidak ada, maka kita cepat sekali menyerang virus namanya batuk pilek. Itu juga selalu menjaga stamina kita agar tubuh kita itu tetap valid, tetap sehat, tetap kuat, segar, bugar, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan sebagai TBC. Ingat, kalau namanya kita tuh mengenal dengan kata jelas TBC, kita takut ya. TBC itu dibagi ada 2 jenis. Ada TBC gemuk, ada TBC kurus. Berarti bukan selamanya kamu yang ada di dalam bisa bilang, ada yang mau kurus-kurus dan dapat TBC kurus. Rio mau gemuk-gemuk dan dapat TBC gemuk. Tidak, adik-adik. Semua yang kita mengetahui tentang Anda mengalami atau penderita yang mengalami yang disebut dengan TBC gemuk, yang disebut dengan TBC kurus itu harus dideteksi, harus diperiksa dulu. Tetapi kita tahu dia punya faktor-faktor gejala-gejalanya apa. Salah satunya mengalami TBC itu adalah batuk. Batuk yang berkepanjangan. Kalau berkepanjangan bisa mengeluarkan lendir. Kalau lendir itu tidak mempan, maka dia bisa mengeluarkan cairan darah. Kalau darah sedikit, kita cepat atau kita lepas. Apalagi berbanyak-banyak liter yang kita keluarkan dari dalam tubuh. Itu bahaya sekali. Tetapi cara pencegahannya ada. Tetapi dia itu sebagai penahan saja. Kamu mau bahwa di tubuh kita, tubuh seseorang kita mengalami bawaan penyakit seperti itu, kamu mau? Pasti tidak kan? Setiap orang mau merasakan dirinya itu sehat. Saya sehat nih. Makanya salah satu faktor penentu agar kita tidak boleh mengalami hal itu adalah berdoa. Mensyukuri, jauhkanlah kita dari penyakit itu. Lalu yang kedua, berusaha. Apabila kita sudah mengalami tubuh itu tidak sehat, cepat-cepat mengatasinya, mencegahnya. Faktor penentu dalam kehidupan kita keseharian adalah pola makan dan pola hidup sehat. Itu adalah kunci dalam hidup. Lalu penyakit yang berikut, bronkitis. Kalau disebut dengan penyakit bronkitis itu adalah peradangan. Dia sudah meradang pada paru-paru kita. Minggu kemarin kita sudah tahu bahwa paru-paru itu memiliki 5 gelambir. Di bagian kiri itu ada 3 gelambir dan bagian kanan itu adalah 2 gelambir. Maka disebut sebagai pleura. Penyekat. Maka disebut sebagai penyakit bronkitis itu adalah penyakit yang meradang. Percabangan antara faring dengan laring dia bekerja sama. Usahakan paru-paru itu ibarat kita punya rumah. Kalau setiap hari kita masak, pasang api, saat karbonnya gasnya itu dia keluar. Sama juga kalau kita merokok, dia akan menangkap walau keluar lewat lubang mulut, lubang hidung, tetapi sedikit nikotinnya itu menyerap dan menetap di dalam kita punya paru-paru. Anda sadar atau tidak sadar? Tetap. Kenapa kesehatan mengatakan begini? Ibu hamil dilarang dekati orang sementara merokok. Dia sebagai pasif, tetapi dia menghirup. Kenapa? Dari kesehatan dilarang seperti itu. Agar janin yang ada di dalam itu dia tumbuh kembang menjadi orang yang
punya rumah, bapak kamu merokok di dalam rumah. Lalu di sekitar itu di ruangan itu digantungi dengan pakaian yang digantung, ada dia punya gantungan. Coba setelah itu kamu pergi hirup atau cium bau pakaian yang digantung. Apakah bau rokok? Tidak. Kenapa? Gas itu dia buyar, dia akan menyerap dan menetap dan tinggal di bawah pakaian-pakaian yang di dalam ruangan itu. Kita bilang begini, omong saja, kesehatan boleh omong saja. Tapi sadar atau tidak sadar, pasti kita akan mengalami hal itu. Dalam kuota pemetaan, dalam grafik jawab berhenti merokok. Anda coba memperhatikan ini. Berhenti merokok. Berhenti merokok mulai dari tingkatan 20 menit. 20 menit belum seperempat jam, seperempat menit ya. Lalu naik lagi menjadi 12 jam, 1 hari penuh. Lalu naik lagi 1 sampai 2 hari, naik lagi 5 hari, 1 minggu ini. Itu dia punya grafiknya. Kalau 20 menit tekanan darah jenuh, nyari dan aliran darah tetap membaik. Belum apa-apa tuh, enak. Ganti rokok lagi, orang sekarang saingan 12 murah itu, mesti sempurna yang 25-30. Orang-orang sekarang mereka bisa perokok pakai selektif Pak, harga yang lebih itu. Nanti dia pasang semut baru raster, sefer. Tetapi intinya ada asapnya. Tetapi Anda tidak sadar bahwa itu mempengaruhi tubuh kita, khususnya adalah laki-laki. Perempuan cuma coba-coba gitu. Itu pada 20 menit, itu belum ada tanda-tanda. Lalu 1 hari penuh, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Kata metabolis, kalau 1 jam engkau mengkonsumsi berapa batang? Berat batang saja setengah mati, apalagi 12 jam 1 hari penuh itu sampai 2 pak, 3 pak, 4 pak. Coba 1 pak dengan 25, 1 hari mau konsumsi 3 pak, kalikan sudah 25 dikali dengan 3 pak, berapa? Apa sih keuntungannya? Lalu yang berikut, 1 sampai 2 hari, kemudian nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsinya mengecap dan mengemulasi mulai membaik sistem kardiovaskular meningkat baik. Ingat, sangat berbahaya sekali. Tetapi kamu bilang, jangan ngomong, kesehatan boleh omong. Tetapi Indonesia sampai di SMP, siswa SMP negeri 1 atau 2 tetap berrokok. Benar tidak? Benar tidak? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Sadar tidak? Lalu dalam 1 minggu kemudian sebagian besar metabolisme nikotin dalam tubuh sudah hilang fungsinya. Maka kalau kita sudah melebihi merokok, bisa kita halusinasi. Duduk menghayal saja, nalar tidak berjalan. Mesti asap dulu baru saya berpikir. Ternyata tidak. Ada ya? Asap dulu, saya isap dulu kalau letes dingin-dingin. Mesti saya isap dulu baru saya semangat kerja. Pola kita tetap terbawa dari dulu hingga sekarang. Maka sekaranglah generasi-generasi Anda kurang lihat. Anda mau sehat, Anda mau berpanjang, Anda mau berkembang biak sebanyak mungkin, kurang lihat. Maka Anda melihat bahwa dari manfaat kalau kita berhenti merokok, maka kesehatan kita itu akan terungkap. Dan Anda melihat, perhatikan dia punya kriterianya di bawah itu. Kamu lihat. Coba lihat informasi dari atas tentang manfaat berhenti merokok dan kaitannya dengan kesehatan manusia yang semakin membaik. Dalam infografis tersebut bahwa dalam 1 minggu 5 hari seseorang berhenti merokok, maka sistem peredaran darahnya sudah
boleh dia berhenti merokok. Berhenti. Minimal 1 tahun. Setelah itu saudara tidak stop, dia merokok. Maka penyakitnya kumat kembali lagi. Lalu Anda melihat itu. Begitu banyak penyakit yang kita alami pada proses pernapasan pada manusia, kuncinya adalah pola hidup dan pola. Bisa ikuti? Bisa? Bisa ikuti? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Bisa dipraktekkan? Bisa. Kapan Anda praktek? Bentar. Semangat ya? Semangat? Halo? Hai. Semangat ya? Oke. Anda sudah tahu bentuknya kriteria prosesnya. Maka sekarang saya bagi dalam bentuk kelompok. Saya bagi dalam bentuk kelompok ya. Hitungan baik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3. Oke. Sekarang menyebut angka 1 maju. Menyebut angka 1 maju bergabung, angka 2 bergabung, angka 3 bergabung. Silakan. Sekarang setiap kelompok memperhatikan semuanya. Anda memperhatikan semakin banyak perokok yang dihisap oleh seorang perokok, semakin banyak kandungan karbon monoksida yang ada di dalam darah mereka. Maka Anda perhatikan sudah dari grafik batang itu dari 0 sampai 10, dari 1 pak dia naik sampai 20%, dari 2 pak dia naik sampai 40%. Maka Anda memperhatikan semuanya. 1, gambarkanlah ulang grafik di atas dalam lembaran dibalik. Ada kertas di belakang. Untuk menunjukkan berapa banyak kandungan karbon dioksida dalam darah seorang perokok jika mengkonsumsi 3 pak, 4 pak, 5 pak per harinya. Berarti Anda tinggal menyesuaikan saja berdasarkan RKPD yang ada. Kalau dari 0 maka dia naik pada tidak sampai pada 10. Kalau 1 pak dia naik pada 20%. Kalau 2 pak dia naik sampai 40. Lalu tantangan apa yang Anda hadapi dalam grafik itu? Seseorang yang tidak merokok namun memiliki kandungan monoksidanya di dalam darahnya. Kiranya apa dia punya penyebabnya kalau merokok? Itu membuat Anda punya pikiran. Silakan. Gambarkanlah sesuai dengan grafik yang ada itu. Hanya tingkatannya mulai dari 5 pak, 3 pak, 4 pak, dan 5 pak. Maka Anda melakukan sebuah tantangan yang ada di dalam. Seorang tidak merokok, berarti dia tidak merokok, tapi dia sehat, berarti dia sehat. Sedangkan orang yang tidak merokok, maka dia mengalami gangguan. Ini timbal balik, berarti kan sama.
Coba silakan. Gambar sana sesuai dengan grafik yang ada itu hanya tingkatannya mulai dari 3 pak, 4 pak, dan 5 pak. Maka Anda melakukan sebuah tantangan yang ada di dalam. Jangan ganggu kok Mario. Silakan. Sudah? Orang yang tidak bisa merokok berarti dari nol, dia nol berarti tidak merokok ya. Seperti ini suruhannya ada 3 pak, 4 pak, dan 5 pak. Berarti di grafiknya lalu berikan silakan kita. Lalu hanya sedikit ini dan Sudah?
Sekarang kita presentasi sudah ya? Oke baik yang tadi kita mulai presentasi sudah. Berikan kesempatan kepada kelompok 1. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami akan melakukan presentasi hasil pusat kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Orang yang melebihi merokok mulai dari 3 pak sampai 5 pak. Orang yang kecanduan atau banyak merokok. 2. Orang yang tidak merokok itu sehat. Sedangkan orang yang merokok banyak halusinasi dan banyak mendapatkan penyakit. Cara pencegahannya, kurangi merokok, selalu berolahraga, banyak konsumsi air, pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teman yang bertugas. Terima kasih atas kepercayaan. Saya akan menjelaskan tentang hasil kesehatan. Yang pertama, grafik konsumsi rokok per hari. Jika mengonsumsi 3 pak, akan memiliki 60% karbon monoksida dalam darah. Jika mengonsumsi 4 pak, dia akan semakin meningkat menjadi 80% karbon monoksida. Dan jika mengonsumsi 4 pak, maka orang tersebut dinyatakan sebagai pecandu rokok yang tinggi. Yang kedua, alasan orang yang tidak merokok namun memiliki kandungan karbon monoksida, alasannya karena ia menghirup asap dari perokok aktif. Lalu cara pencegahannya adalah dengan berolahraga dan makan makanan sehat. Sekian. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Orang yang tidak merokok alasannya agar tubuhnya tetap sehat, hidupnya tetap sehat dan pemikirannya tetap indah. Sedangkan orang yang merokok alasannya pemikiran bertumbuh dan semangat bekerja. Orang yang merokok sebanyak 5 pak itu dinamakan pecandu, artinya orang yang sangat suka merokok. Solusinya yaitu harus banyak berolahraga, terus mengkonsumsi air bersih, dan menjaga pola kesehatan, dan juga harus berhenti merokok. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami akan melakukan presentasi hasil pusat kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Orang yang melebihi merokok mulai dari 3 pak sampai 5 pak. Orang yang kecanduan atau banyak merokok. 2. Orang yang tidak merokok itu sehat. Sedangkan orang yang merokok banyak halusinasi dan banyak mendapatkan penyakit. Cara pencegahannya, kurangi merokok, selalu berolahraga, banyak konsumsi air, pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teman yang bertugas. Terima kasih atas kepercayaan. Saya akan menjelaskan hasil kesehatan. Yang pertama, grafik konsumsi rokok per hari. Jika mengonsumsi 3 pak, akan memiliki 60%
maka dia akan semakin meningkat menjadi 80% karbon monoksida. Dan jika mengonsumsi maka orang tersebut dinyatakan sebagai pecandu rokok yang tinggi. Yang kedua, alasan orang yang tidak merokok namun memiliki kandungan karbon monoksida, alasannya karena dia menghirup asap dari rokok aktif. Lalu cara pencegahannya adalah dengan berolahraga dan makan makanan sehat. Yaitu harus banyak berolahraga. Setiap hari dia meningkat ini. Dari 3 pak, 4 pak, naik sampai 5 pak. Berarti orang yang kecanduan, orang yang lebih spesifik sekali dalam merokok, maka itu sangat mempengaruhi pada tubuhnya. Orang yang sampai mempengaruhi halusinasi, pikirannya akan terganggu. Hari-hari dia hanya berpikir bahwa saya harus hisap rokok. Kalau saya tidak menghisap, maka saya tidak punya daya ingat apa-apa. Maka hal itu kita cegah untuk bisa mengurangi dari 3 pak, 4 pak, dan 5 pak. Salah satunya adalah berolahraga, mengurangi rokok. Dari 3 pak, kurangi 2 pak. Dari 4 pak, kurangi 3 pak. Dari 5 pak, kurangi menjadi 4 pak. Bila perlu yang lebih sehat lagi, 1 pak bisa menyelesaikan dalam 5 hari. 1 minggu minum hisap setengah-setengah. Itu namanya kurang hidup sehat. Sekarang Anda kembali kata kuncinya bahwa mau sehat, kurangi rokok. Mau sehat, hidupilah berdasarkan pola makan. Mau sehat, hidup berdasarkan pola hidup yang sehat. Itu kunci dalam mencegah daripada perokok. Bagaimana? Ada yang masih menanggapi adik-adik? Tidak, sudah mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti semua, buka buku di halaman 46. Kerjakan di bagian uji kompetensi 2, pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Minggu depan kita ukur. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita beri kesempatan kembali ke tempatmu masing-masing. Baik adik-adik semua, pertemuan kita pada hari ini dengan menjelaskan fungsi proses aktif dan proses rokok pasif dan mencegah kelainan penyakit pada proses sistem pernapasan pada manusia. Kita mengawali kegiatan kita ini dengan berdoa. Silakan kita berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik semua. Silakan duduk. Goodbye.